hari ini. Jadi kita kenalan dulu ya guys. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Juwita Alisa Fitri, biasa dipanggil Kak Alin, dan saya Kak Nur Istiqomah, biasa dipanggil Kak Nur. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih Kak? Sekarang kita mau bahas tafsir secara kontemporer dalam tafsir fi Zilalil Quran. Nah, kali ini ada bayangan nggak? Apa itu tafsir kontemporer? Bayangan saya tentang tafsir kontemporer itu kita memahami Al-Quran itu sesuai pada zaman modern dan kondisi saat ini. Menurut Kak Nurul gimana? Aku setuju sih karena pendapatnya Kak Alini. Kalau ya intinya gini Kak, tafsir kontemporer itu tafsir yang ada pada zaman sekarang itu aja, benar nggak Kak? Ya, insya Allah. Nah, kenapa sih Kak tema kali ini tuh kita mengangkat tentang metode penafsiran Al-Quran secara kontemporer? Karena kita pengen ini membuka wawasan masyarakat agar tidak hanya terpaku terhadap tafsir klasik saja, namun juga bisa berkembang di tafsir kontemporer. Jadi tema podcast kali ini kita angkat dari situ Kak, supaya masyarakat itu tahu tafsir kontemporer itu gimana, nggak cuma dari tafsir klasiknya aja. Mungkin itu aja kali ya Kak. Iya. Yang kita pada kali ini, pada materi ini, kita lanjut ke materi yang lebih serius lagi. Nah, untuk lebih memahami tentang penafsiran Al-Quran secara kontemporer ini, guys, jadi itu kita mengundang dua narasumber. Narasumber kita ini bukan sembarang narasumber, guys. Yang mana mereka ini tuh adalah mahasiswa aktif UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Dan pastinya kalian tuh udah gak asing ya sama dua narasumber kita kali ini. Langsung aja kita undang dua narasumber kita. Nah, ini udah ada dua narasumber kita nih guys. Jadi di sebelah kanan saya ada Kak Arden Randy Junior. Di sebelah kiri saya ada Kak Askari Kini. Dari kita yang dulu nggak sih baru langsung materi? Jadi apa? Ya baik. Gimana kabarnya kakak-kakak narasumber yang udah sampai sini? Alhamdulillah lumayan. Perjalanannya aman Kak? Kalau ditanya aman, ya aman. Tapi panas banget. Surabaya Kak aman. Kalau hari ini nih, perjalanannya dari rumah ke sini tuh gimana? Naik apa? Saya berjalan dari rumah itu naik sepeda dengan rasa yang Sepeda apa ini Kak? Sepeda ontel, sepeda motor? sepeda saya perut saya juga uber. Enggak, saya gimana ya, perut saya sakit akhirnya sekarang jalannya aduh ya Allah dikit dengan kesalahan itu kan kebenaran enggak? Iya, sebelum 7.40 saya nggak bisa, kalau bisa juga. Nanti ketemu sama dosen kita. Kalau sekarang seperti itu Pak. Kita tadi di depan saya kan. Saya tanya namanya saya apa? Cepet-cepetan datang ke Nusa, saya takut efek-efek 40-an. Nggak tahu kiraan selesai kapan. Iya. Nah akhirnya selesai dapat di Bakno, ternyata kalau saya nggak masuk. Nah, itu dia. Itu tuh semangat Mas. Tapi ya apa dikalinya jadi orang mahasiswa, jadi banyak ceritanya. Ya Mak. Berarti banyak caranya. Kak Adin itu berarti effort banget ya dari awal sampai saat ini. Effort kan. Kurang effort aku coba tarik ini ya guys. Pokoknya effortnya kita ingin melakukan
Oh, biasanya mereka apakah udah ada? Skill dong, dia itu siapa? Biasanya itu DR Quran. Oh, BA dan Quran. ya ya. Masuk akal itu masuk akal. Ini kalian ini ngekos apa murah apa gimana? Apa gembel? Oh, saya itu lah apa namanya, nginap di rumahnya Alhamdulillah itu. Jadi itu punya sendiri ya? Mau Iya, bisa segala kebiasaan temannya. sudah ada namanya, tapi tinggal tampilan aja itulah. Kalau Kak Asma ini gimana? Ngekos, kontrak apa pesti pesma? Saya di Surabaya itu asrama. Ya, tinggal di Jalan Kulit dalam kulit Wonosobo. Apa kulitnya? Kulit dia nggak tahu di sana. Kulitnya siapa? Kulit sapi nggak tahu. Kira-kira dari sini ke asrama berapa menit jam hari? Menit sih kak, tergantung Macet. Ya ya. Terus kalau di asrama itu Kak Asma tuh banyak kegiatan nggak? kalau pertama saya daftar di asrama itu banyak kegiatannya kak, banyak kegiatannya udah masuk sana. Terus saya bekerja beberapa hari di sana, tapi belum ada kegiatan sama sekali. Sampai sekarang kosong. Sekarang kosong. Oke, itu mahasiswa. Ya, mungkin dari asramanya sendiri itu mencoba ngerteni mahasiswa apa memahami. Jadi anak ini masih maba banyak kegiatan di kampus, jadi nggak ada kegiatan dulu. Enak kali ya. Ya. Kalau kalian gini, kayaknya tampang-tampang orang sibuk gitu ya. Dari mana orang sibuknya? Dari tiada hari, ya, tiada hari tanpa mengangkat telepon seseorang gitu. Itu terimanya dari seorang yang itu lah. Oh, DA. Gimana masih misalnya kan apa Al-Quran sebagai jalan agar lancar jalan kita itu. Yang itu Al-Quran sebagai pedoman itu. Oh, sibuk dengan Al-Quran Kak. Ya, Gitu. kalau sibuk dengan dia nanti meskipun sudah lama hijau lah. Tak kira sibuk sama ini rokoknya. Sekarang ini kita nomor 2. Oh, nomor 2. Nomor 3-nya apa? Nomor 3-nya itu sholat. Astagfirullahaladzim. Jadi kenapa saya dengan salah? Iya, kan ya tinggi banget kan masih ada orang yang dulu baru sholat. Oh, iya iya iya. Terus kita langsung aja nggak sih masuk ke materi kita hari ini? Kita sebagai moderator mau tanya nih ke kakak-kakak narasumber yang ada di sini. Kita kan tadi temanya metode penafsiran Al-Quran secara kontemporer dalam tafsir Al Quran. Nah, menurut kakak-kakak narasumber ini apa sih pengertian tafsir kontemporer itu sendiri? Dari Kak dulu boleh disampaikan. Menurut saya sendiri, penafsiran Al-Quran yang tafsir kontemporer itu adanya pada zaman kita saat ini. Jadi pada zaman Nabi Muhammad itu belum ada. Karena apa? Arti dari penafsiran kontemporer itu untuk apa yang di dalam kandungan Al-Quran itu dipaparkan di apa namanya, kandungannya itu dijelaskan kepada masyarakat yang modern, lebih modern supaya dia lebih memahami. Jadi bukan berarti penafsiran kontemporer itu menafsirkan yang semena-mena, tapi dari Al-Quran sendiri itu buat landasan untuk menjelaskan apa sih Al-Quran itu gimana dalam
konteks lebih ke modern lagi. Jadi kalau contoh itu kayak kehidupan sehari-hari kita kayak aslinya kan cuma bentuk buku kan, Ya. Al-Quran, dan cuma bisa dibaca. Kalau di zaman mereka itu bisa dibuat dengan kayak video kayak kartun buat anak-anak, Animasi. ya animasi kayak gitu. Berarti kalau katanya Kak Rifki ini tafsir kontemporer itu sesuai menyesuaikan zaman gitu ya Kak? Iya, menyesuaikan. Kalau dari Kak Adrian sendiri gimana? Kalau menurut saya itu tafsir kontemporer itu tafsir yang dimana para pemikir-pemikir sekarang, pemikir kontemporer itu dia itu membuat suatu pemahaman itu dibuat lebih mudah untuk kalangan orang yang umum atau orang bawah, maksudnya karena Kayak masyarakat sekarang ya? masyarakat biasa. Karena kenapa? Karena jika dibuat tidak menarik itu kan masyarakat yang sekarang kan kayak malas gitu kan. Misalnya untuk kita mengaji Al-Quran, kan Al-Quran sekarang covernya itu berwarna-warna gitu kan. Nah karena itu dibuat lebih menarik agar bisa membuat masyarakat bisa membaca Al-Quran. Nah, justru itu makanya orang-orang tafsir kontemporer itu dia itu orangnya tidak terlalu tekstual karena takut susah dipahami oleh masyarakat biasa. Jadi dengan adanya tafsir kontemporer ini menarik perhatian masyarakat ya Kak, supaya bisa meningkatkan ibadahnya juga Ya. seperti itu ya. Menguatkan iman. Iya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Ciri-ciri dari tafsir kontemporer itu apa aja Kak? Bisa disebutkan nggak? Dari Kak Adrian dulu boleh. Ciri-ciri tafsir kontemporer kan sebelum kan jadinya orang yang tafsir kontemporer, orang yang ingin menafsirkan Al-Quran itu dia itu tidak perlu sampai harus menjadi orang alim lah. Orang alim kan ibaratnya itu orang yang dia mempunyai kualitas ilmu yang sangat tinggi atau dia mempunyai syarat atau kesohihan dalam suatu ilmunya. Nah, dalam tafsir kontemporer atau tafsir yang modern itu, para penafsir itu dia itu bisa menafsirkan Al-Quran dengan semampunya. Karena kenapa? Karena pada masa sekarang itu susah untuk jadi orang alim semua, soalnya kemajuan zaman. Kalau dalam zamannya Nabi Muhammad itu atau masa sahabat masa terkini itu nggak kaget kan? Karena kenapa? Karena pada zaman itu banyak sekali orang-orang alim, orang-orang yang sangat atau yang sangat luar biasa, yang dimana itu dia ingin menafsirkan Al-Quran atau menafsirkan sesuatu yang ingin dia bahas, itu dia itu harus warna hawa nafsu atau bisa dibilang akal. Terus yang kedua juga yang mempunyai sanad dan ilmu yang jelas, yang dimana agar bisa menafsirkan. Nah kalau misalnya dia tidak punya sanad yang enggak jelas atau yang bisa dibilang enggak sahih, itu tidak apa-apa, karena jika dia menafsirkan Al-Quran dengan tidak punya sanad yang jelas, tapi dia menafsirkan secara konteks atau yang 11-12 dengan penafsiran itu tak apa. Penafsiran 11-12 maksudnya sahih, yang sahih maksudnya seperti itu. Oh, jadi kalau di kontemporer itu nggak harus yang kayak dulu ya Kak, maksudnya agak longgar tapi tetap sama Ya. persyaratannya dengan tafsir pada zaman dahulu. Kalau kan
Masyarakatnya terlalu ketat gitu. Yang dimana orang yang merasa kayak alim itu dia itu nggak bisa nggak bisa menafsirkan karena dia tidak dari kalangan orang alim. mungkin dari kalian semua menambah ciri-ciri Ciri-ciri orang yang menafsirkan apa ciri-ciri? ciri-ciri penafsiran orang. Ciri-ciri gimana sih itu bisa disebut tafsir kontemporer itu? Ciri-ciri tafsirnya gitu. Gimana saya itu? Ciri-cirinya ya bisa kita lihat itu juga seperti kayak bisa dilihat dari penafsiran yang lebih modern lah. Jadi contoh kayak ada seseorang yang menafsirkan Al-Quran itu dari bahasa yang lebih modern lagi. Contoh kayak bahasa kita sendiri lah. Jadi bahasanya Gen Z bahasa kita gitu. Nah, jadi tafsir kontemporer itu menjelaskan apa yang dalam kandungan Al-Quran itu dengan bahasa-bahasa Gen Z atau bahasa sekarang. Dia bisa juga dia bisa dipahami nggak sih? Ya, Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nggak sih Kak? Bagaimana sih metode penafsiran kontemporer itu? Metode cara menafsirkannya gitu? Cara menafsirkan dalam zaman sekarang itu dia menafsirkan sesuatu dalam konteks yang ada yang tidak jauh dari zaman sekarang. Misal contohnya tentang keadilan atau sosial dalam era sekarang itu. Misalnya penafsirannya tentang itu, maka tidak jauh dari penafsiran tentang keadilan dan sosial ya, karena tafsir kontemporer dia itu tidak menafsirkan secara ini atau secara satu pokok, dia itu akan mendapatkan yang lain, tidak itu aja. Pemahamannya lebih luas dari orang dan psikolog. Kalau dari kalian gimana? kalau sendiri itu metode penafsirannya itu seperti apa? Iya. Kalau penafsirannya itu seperti para penafsir itu mengumpulkan ayat-ayat dalam Al-Quran menjadi satu, lalu memaparkan ke masyarakat modern itu tergantung temanya. Jadi seperti di kalangan masyarakat tersebut itu kesehariannya itu seperti apa, lalu penafsirnya itu baru menyesuaikan. Ini menyesuaikan kata per kata. Ya, menyesuaikan biar supaya itu paham lah masyarakatnya. Oke, aku mau nambahin dikit nih Kak. Kalau kita kan lagi bahas di tafsirnya saya tutup ya, tafsir Al Quran. Nah, beliau ini juga mencontohkan, beliau ketika menafsirkan Al-Ma'un, dia fokus terhadap pesan sosialnya, yaitu kepedulian terhadap anak yatim, fakir miskin, dan bagaimana ibadah itu nggak ada artinya kalau kita nggak peduli dengan sesama. Jadi nggak hanya fokus ibadah tapi melalaikan yang lain. Jadi kita tuh harus peka sama lingkungan sekitar itu ya kayak. Terus kita lanjut ke sesi pertanyaan yang selanjutnya ya. Jadi apa sih contoh dari tokoh penafsiran kontemporer itu? Bukan. Apa tantangan penafsiran kontemporer dan harapan bagi para penafsir kontemporer? Mungkin dari Kak Reni terlebih dahulu ya. Mungkin dari tantangannya para penafsir kontemporer
dalam bahasanya kita itu tafsir dari Quran itu mungkin tantangannya beliau itu sangat berat seperti kita yang sebagaimana kita sebagai mahasiswa. Ya, kenapa? Karena jika dia ingin dari nafsir, terus dia tidak ingin ada ujian atau tantangan yang sangat berat, mungkin dia tidak bisa dari nafsir, karena jika keinginannya dia lebih kuat, dia keinginannya kuat sekali untuk jadi nafsir, mungkin ada harapan atau benefit feedback sebagai nafsir. Nah, feedbacknya atau harapannya saya itu kan apa? Harapannya itu agar orang-orang pada era sekarang atau zaman sekarang, pada zaman tekstual atau zaman primitif jadi ke modern itu, saya juga berharap agar orang-orang itu bisa memahami tentang perkembangannya zaman sekarang, karena mereka sangat datang oleh namanya tekstual yang tidak ingin memahami perkembangannya seperti itu. Maksudnya nggak cuma mengacu pada satu hal tapi bisa menyeluruh ke yang lain ya, penafsirannya. Kalau dari Kak bisa dijelaskan mungkin. Kalau dari saya sendiri, tantangannya itu seperti orang penafsir itu membawa beban berat. Jadi kayak penafsir itu lebih berpikir kayak lebih berhati-hati untuk menyampaikan istilah. Karena kenapa? Al-Quran sendiri itu kan sudah aslinya kan sudah benar kan, sudah menyesuaikan sama zaman. Terus itu Al-Quran juga sebagai fondasi buat agama Islam. Itu apa namanya? Sandaran. Nah, terus yang bikin yang bikin bebannya berat itu karena penafsir sendiri itu takut melenceng dari ajaran agama Islam. Jadi menyampaikannya itu beliau itu kayak takut kalau seumpama menyampaikan ini ada salah kata atau sudah memang melenceng dari Al-Quran. Jadi adanya kekhawatiran dalam menyampaikan penafsiran pada saat ini. Ya. Menurut Kak Endini, apa sih perbedaannya tafsir kontemporer sama tafsir klasik? Kalau tafsir klasik ya, tafsir klasik itu tafsir yang membahas dengan cara dia memahami dengan satu persoalan dan tanpa ada pendapat atau landasan lainnya, karena dia itu cuma terpaku sama satu persoalan itu tanpa memandang kiri kanannya atau tidak. Ibaratnya itu seperti keadaan saya ke depan, maka saya tidak akan memandang kanan kiri atau ke belakang. Ibaratnya dia itu takut pandang kemana-mana, karena jika dia pandang kemana-mana takutnya ada tragedi atau kecelakaan begitu. Nah, kalau misalnya tafsir kontemporer atau tafsir modern itu dia tidak terlepas, maksudnya dia itu masuk dalam tafsir klasik, tapi dia ingin melengkapinya, karena jika berarti sebagai pengganti dia pelengkapnya, maksudnya itu dia itu tidak keluar dari pembahasan tafsir klasik itu, tapi dia itu ingin melengkapi tafsir klasik itu agar bisa sudah dipahami untuk orang-orang yang belum punya keilmuan yang sahih atau bisa dibilang keilmuan yang biasa saja. Karena tafsir kontemporer ini tafsir yang sangat mudah dipahami dan
tafsir itu apa yang bisa dibilang para masyarakat pasti ada kesalahannya, maka dari itu diketahui. Nanti menjadi pelengkap dari tafsir klasik. Ya, bahan tafsir klasik itu juga apa salah ya kita nanti Lebih dikembangkan lagi. lebih kepada Kayak sering berkali-kali. ya saya tetapi Dari tafsir ini silakan ya. Apa kata ada kalau saya menyampaikan sedikit bahwasanya tafsir klasik itu seperti turunnya waktu dari Allah itu udah tidak itu belum ada campur tangan belum ada campur tangan manusia. Jadi apa yang di dalam kandungannya tersebut itu udah real dari Allah. Nah, sedangkan kalau tafsir kontemporer itu lebih ke mengembangkannya lagi. Jadi lebih luas padanya. Ini enggak ya. Terus arah dan fokusnya tafsir kontemporer ini kemana sih Kak? Dari Kak Reni dulu nih. jadi maksud fokusnya itu bukan Maksudnya gimana ya? Cara ya. Oke. Kayak fokusnya tafsir kontemporer itu apa gitu? Tujuan Dan utamanya tujuan utamanya. kalau dalam keinginan Quran itu tujuannya kan atau arah fokusannya itu apa karena untuk sebagai wadah pembahasannya luas untuk Al-Quran karena Al-Quran itu bahasanya begitu dan jika dipahami secara tekstual seperti itu mungkin banyak kesalahpahaman itu bisa mengakibatkan atau mencairkan dengan Allah. Maka dari itu tujuannya itu sebagai wadah atau bisa dibilang Menjadi pengembangan tafsir. ya menjadi pengembangan dalam tafsir klasik. Mungkin dari Kak kemudian ya yang saya tuliskan itu cuma mempermudah. jadi tujuannya itu mempermudah masyarakat. Mempermudah ya. Tujuan itu mempermudah ya, dalam biar apa ya? Dalam mempermudah pemahaman masyarakat. Nah, Itu dan itu inti dari tafsir. Oke. Terus aku mau tanya nih, apa sih pendapat kalian menanggapi komentar sebagian kalangan yang mengatakan bahwa tafsir kontemporer itu terlalu bebas dan keluar dari tradisi ulama? Apa pendapat Kalau kalian? misalnya ya namanya saya sebagai sebagai mahasiswa usul ya apa ya lepaskan saja bebas lah. Nah orang-orang di sana orang-orang di luar kan benar dia bebas tapi dia itu kalau dibilangin atau dinasihati dia itu bukan bebas yang terarah gitu. Kalau kita kan bebas emang ada punya tujuannya terus dengan ada kemanfaatannya gitu. Makanya kenapa fakultas saya atau fakultas kita itu namanya fakultas banyak bebas sedikit karena itu yang dimaksud kayak bebas itu ya ada syarat-syaratnya gitu, ada jadwalnya, ada larangan dan kewajibannya gitu. Nggak langsung semua itu pendapatnya terlalu relax karena orang memandang seperti itu. Berarti maksud komentarnya kalau menurut Kak Ade sendiri karena bebas itu bukan sepenuhnya bebas ya, tapi masih ada
pemahaman yang perlu dikaji lagi di dalamnya. Bebasnya itu bukan bebas, nggak ada masalah. Bebasnya itu ada suatu kaitan yang tidak sepenuhnya bebas. Bebas tapi memiliki batas. Ya, Enggak. Asalnya bisa menambahi. Menurut saya sendiri itu nggak masalah, asalkan sama yang tadi saya jelaskan itu kan penafsir sendiri, penafsir kontemporer itu dia itu memiliki beban. Di antaranya kan dari apa yang dipaparkan penafsir itu kan lebih berpikir lagi. Ini kalau semua menjelaskan ini ke masyarakat, apakah ini jauh melenceng dari ajaran agama Islam? Dari situ, makanya kalau seumpama memang si penafsir ini bertujuan untuk mendekatkan masyarakat kepada Allah, itu tidak masalah. Ya, tidak apa-apa. Tapi kan memang ada sisi negatifnya, itu contoh seperti menyalahgunakan. Jadi ada yang bilang saya ini penafsir kontemporer gitu. Terus dia itu menjelaskan itu tapi awur-awur. Maka dari itu bukan semua orang itu bisa menjadi penafsir. Dilihat dulu syaratnya orang ini itu benar apa enggak. Kayaknya itu aja guys yang apa yang kita bahas pada podcast kali ini Kak. Ya, itulah intinya. Kan berarti yang dimaksud penafsir kontemporer itu memudahkan masyarakat untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Kalau memang ada yang tanya komentar seperti Al-Quran, penafsir Al-Quran terlalu bebas, nanti ada yang isi kandungannya itu melenceng dari aslinya seperti itu. Nah itu memang ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Maka dari itu kita lihat lagi orang itu identitas orang itu seperti apa, asalnya dulu itu dia belajar di mana. Jadi kita lihat kembali sanat orang yang merasakan sama dan nggak semua merasakan sama baru diterima. Ya. Nah, sahabat Qur'ani, dari pembahasan panjang kita hari ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa tafsir kontemporer adalah usaha untuk menghadirkan makna Al-Quran dalam kehidupan modern dan bisa menyesuaikan sesuai dengan zaman yang ada. Kayak biar lebih mempermudah masyarakat gitu guys. Jadi mungkin sekian podcast yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak narasumber yang sudah mau meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita ya Kak. Lagi banyak cobaan di sisinya. Mungkin sekian podcast yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.